guys, welcome back my YouTube channel. So di video kali ini aku akan membahas mengenai betapa pentingnya financial planning untuk anak. Kenapa penting bun? Karena setiap tahun inflasi itu selalu meningkat dan juga biaya pendidikan anak itu setiap tahunnya naik sekitar 10 sampai dengan 15% per tahun. Itulah mengapa kita harus mencari cara yang paling tepat untuk memenuhi semua kebutuhan anak, dari mulai dana kesehatan, dana darurat anak, hingga dengan dana pendidikan anak. So let's get to the topic. Di video kali ini aku akan bagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah tabungan khusus anak, yang kedua adalah dana pendidikan anak, yang ketiga asuransi kesehatan anak, yang keempat adalah asuransi kematian orang tua, dan yang terakhir adalah BPJS. Oke, yang pertama itu adalah tabungan khusus anak. Untuk saat ini tuh rasanya udah jarang ya moms untuk nabung itu tuh di celengan. Kebanyakan kita semua orang bank itu menyarankan untuk ayo moms untuk bikin tabungan khusus anak. Hal ini untuk mengajarkan anak sedini mungkin untuk gemar menabung. Untuk rate-nya sendiri itu rata-rata adalah 1,5 sampai dengan 2,5% per tahun, dan sifatnya floating ya moms untuk rate sendiri. Nah, yang selain daripada produk tabungan khusus anak itu ada tahapan berjangka. Tahapan berjangka ini sama sih sifatnya seperti tabungan juga, tetapi bedanya adalah sistemnya yang auto debit setiap bulan. Moms sendiri bisa setting nih dari mulai limit 500.000 per bulan sampai dengan 1 juta per bulan, dan ini tuh sifatnya wajib ya moms. Jadi anak moms itu diwajibkan untuk setiap bulan itu nabung, atau moms sendiri nih yang nabung untuk anak moms juga. Nah, dari kedua produk ini sifatnya itu adalah untuk keperluan jangka pendek, bukan jangka panjang. Biasanya bisa liquid itu untuk tahapan berjangka adalah 1 tahun, tapi kalau untuk tabungan khusus anak itu liquid banget sih moms, bisa bebas moms tarik kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya adalah dana pendidikan anak. Nah, dana pendidikan anak ini kita harus pinter-pinter ngolah nih moms. Kenapa? Karena biaya pendidikan anak itu setiap tahun seperti yang aku katakan tadi selalu naik 10 sampai dengan 15%. Oleh sebab itu kalau kita taruh dana pendidikan anak itu di tabungan biasa, rasa-rasanya untuk bunganya sendiri itu nggak akan kekejar gitu loh untuk 10 tahun yang akan datang. Makanya aku taruh dana pendidikan anakku itu di reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu sendiri sifatnya rate-nya itu selalu meningkat dan melawan inflasi moms. Jadi semakin panjang moms simpan uang itu di reksadana, maka akan return-nya itu juga akan banyak juga gitu loh. Tapi against ya mom, setiap investasi itu memiliki tingkat resikonya masing-masing. Aku akan mengulas sedikit reksadana itu apa aja sih produk-produknya. Yang common di market itu biasanya ada 4. Yang pertama reksadana pasar uang, yaitu meliputi biasanya deposito, giro tabungan, dan juga surat hutang. Lalu yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Biasanya aliran dananya ini akan diolah di obligasi. Yang ketiga adalah reksadana campuran, dan yang keempat ini adalah reksadana yang aku pilih untuk keperluan biaya sekolah anakku yang akan datang nanti. Nah, reksadana saham sendiri itu adalah isinya adalah saham-saham biasanya saham-saham lokal, dan mom sendiri itu bisa pilih kira-kira nih forecastnya 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, saham apa aja ya yang bonafit untuk dibeli atau yang oke banget nih untuk dibeli. Nah, sifatnya again reksadana saham itu cocok untuk investasi jangka panjang. Jadi kurang cocok untuk moms yang mungkin uangnya itu akan dicairkan mungkin 2 atau 3 tahun lagi, karena jatuhnya rugi moms. Karena saham-saham itu kan berkembang itu lama ya moms, butuh butuh tahun yang cukup panjang untuk mereka bisa menghasilkan dividen atau profit yang oke. Nah, untuk kelebihannya sendiri kenapa aku pilih reksadana sebagai dana pendidikan anak, yang pertama adalah sifat reksadana itu capital gain, berbunga namun tidak terkena teks PPh. Lalu yang kedua adalah diversifikasi, seperti yang aku jelasin sebelumnya, di mana reksadana itu sendiri produknya itu bisa diolah di berbagai macam produk-produk keuangan nih, dari saham, obligasi, deposito, bahkan sertifikat Bank Indonesia. Lalu kelebihan yang ketiga itu adalah bisa dibeli secara eceran. Jadi berbeda dengan ketika moms beli saham. Ketika saham itu kan moms harus beli per lot gitu ya sistemnya. Tetapi kalau reksadana itu enggak. Misalkan moms punya duit 500.000, ya udah dibeliin aja nih reksadana. Jadi semampunya moms beli, bahkan bisa juga untuk beberapa aplikasi itu beli reksadana tuh
100.000 mungkin ya sekarang udah mulai berkembang banget nih moms, banyak aplikasi reksadana. Lalu yang kelebihan yang keempat itu adalah sifat reksadana yang liquid banget nih. Kenapa? Karena reksadana itu bisa cair kapan aja tanpa menunggu jatuh tempo. Berbeda dengan deposito yang moms, kalau deposito kan wajib moms cairin itu ketika misalkan moms itu setting per bulan di tanggal 1 ya moms bisa cairkan setiap tanggal 1 di bulan berikutnya. Tetapi kalau reksadana enggak moms, sifatnya cair atau liquid banget nih, jadi moms bisa cairin kapan aja. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa ngejar nih rate-nya reksadana untuk keperluan pendidikan anak? Kalau aku biasanya menerapkan dollar cost averaging, di mana ini istilah simpelnya itu adalah bunga berbunga. Jadi kalau moms setiap bulan itu bisa setor ke reksadana misalkan 1 juta di bulan ini, nanti di bulan berikutnya perhitungan rate-nya let's say 5% gitu ya moms ya, untuk mempermudah. Jadi untuk perhitungan yang berikutnya adalah pokok uang moms ditambah dengan 5% di bulan berikutnya. Begitupun seterusnya moms, itu akan menggulung pokok dan bunga yang sudah terbentuk. Jadi bayangkan moms, ketika tiap bulan moms rajin nabung, 10 tahun yang akan datang uang itu tuh akan bergulung dan bergulung. Itulah makanya kenapa reksadana ini cocok banget untuk investasi jangka panjang, khususnya untuk pendidikan anak. Selanjutnya adalah ini krusial sih menurutku. Kenapa? Karena anak itu kan kita nggak tahu ya moms. Mungkin ketika anak itu sehat ya kita bersyukur, tetapi again kita nggak ada yang tahu ketika anak mungkin sakit dan butuh perawatan medis yang sangat begitu urgent karena ini terkait dengan nyawa. Kita perlu banget nih menurutku untuk punya atau beli polis asuransi kesehatan anak. Nah biasanya asuransi kesehatan anak ini ada banyak banget asuransi yang menawarkan, tapi ini opsional moms bisa pilih yang mana yang keperluannya tuh yang cocok buat moms. Bisa dibayar per tahun preminya atau juga per bulan. Biasanya kalau aku pribadi, aku ikut asuransi di kantorku, di mana untuk asuransi anakku sendiri itu ada untuk polis rawat inap, lalu ada juga polis untuk rawat jalan, dan sistemnya tuh sekarang cashless, jadi memudahkan aku ketika mungkin nanti anakku sakit, masuk rumah sakit, aku nggak perlu lagi ribet-ribet rembes gitu moms. Jadi sistemnya sudah pakai kartu dan semua terintegrasi di berbagai hospital yang sudah bekerja sama atau rekanan dengan asuransi yang moms beli. Jadi tinggal digesek, udah deh selesai. Coba bayangin ya moms, ketika mungkin anak moms sakit, apa ya yang biasanya anak-anak itu rasakan sakitnya, pneumonia deh yang kita katakan sering banget terjadi di anak-anak, harus dirawat misalkan. Nah pada saat itu juga dana darurat moms nggak mencukupi untuk biaya kebutuhan bayar biaya rumah sakit. Itu bakal pusing banget moms, harus seperti apa? Nggak mungkin juga kan kita harus ngutang ke orang lain atau saudara atau tetangga. Akan lebih baik ketika moms punya polis asuransi yang siap untuk moms pakai itu kapan aja. Jadi walaupun nanti misalkan anak moms juga nggak sakit, ya moms juga nggak rugi karena untung anaknya moms tuh sehat walafiat. Tetapi kalau misalkan sakit, ada dana yang sudah tersedia dan moms nggak perlu khawatir lagi nih. Untuk limit sendiri banyak sih macam-macam. Kalau untuk limit aku sendiri itu seingatku tuh 100 juta sih per tahun ya untuk rawat inap. Asuransi kesehatan sendiri untuk anak itu kebetulan biasanya nih untuk yang ayahnya atau orang tuanya kerja itu dapat dari asuransi ayahnya. Kalau dari ibu jarang sih moms. Nah untuk asuransi kantor itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang munafik sih. Tapi kalau misalkan di asuransi orang tua sudah ada, itu lebih oke lagi. Jadi anak tuh di cover oleh banyak banget asuransi. Kalau untuk aku sendiri, kebetulan suamiku juga mengcover untuk asuransi kesehatan anak nih moms. Jadi menurutku itu adalah suatu kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan suamiku untuk karyawan-karyawannya. Lanjut adalah, ini penting menurutku, dimana selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai asuransi kematian orang tua. Sering dengar gak sih moms ketika anak ditinggal dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak menghasilkan aset, tetapi justru masih memiliki hutang, dan kita harus memutus mata rantai seperti itu ya moms. Gimana caranya? Yaitu kita siasati dengan membeli polis orang tuanya untuk kematian. Jadi misalkan nih
amit-amit kita nggak ada yang tahu, dan kita again ya moms, ketika kita beli asuransi kita membeli resiko, dimana resiko itu sendiri terjadi kapan aja, apalagi resiko kematian, khususnya untuk orang tua. Aku sendiri dan suamiku membeli polis kematian untuk anakku, jadi dimana ahli warisnya itu nanti adalah anakku. Amit-amitnya nanti aku mungkin atau suamiku meninggal, yang kita nggak tahu kapan, umur nggak ada yang tahu ya moms, dana yang akan cair itu langsung ke anak, itu disebut dengan uang pertanggungan. Dan ini sendiri again untuk polis bisa dibeli secara tahunan dan juga bulanan, itu terserah moms nyamannya seperti apa. Tapi menurutku untuk asuransi kematian orang tua itu penting banget untuk keberlangsungan hidup anak kita nanti yang akan datang. Selanjutnya next adalah yang terakhir, itu BPJS. Kita nih sebagai warga negara yang baik, tentu dong moms wajib memiliki dan membayar iuran BPJS setiap bulannya. Walaupun nggak dipakai, tapi menurutku ini adalah worst case banget ketika mungkin nanti anakku sakit dan membutuhkan biaya yang mungkin aku nggak achievable, aku akan menggunakan bantuan BPJS karena ini program pemerintah yang menurutku sangat bagus banget dan membantu masyarakat yang mungkin kekurangan untuk biaya kesehatan. So moms, itu dulu yang bisa aku share ke kalian di video kali ini. So untuk moms yang mungkin mau punya banyak pertanyaan, karena again moms, aku jujur backgroundku adalah banker, jadi ini adalah produk-produk yang biasa aku olah ke nasabah-nasabahku. Jadi untuk moms yang mungkin punya pertanyaan atau juga nggak harus mengenai financial ini juga boleh, karena dari kemarin banyak banget yang direct message di Instagram aku mengenai gimana sih caranya mengenai banyak banget hal yang justru di luar dari topik. Aku akan balas karena aku seneng banget interaksi dengan moms semua yang nonton aku. So thank you for watching untuk di video kali ini. See you on the next video. Bye bye.